warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ainun Kusumaningrum dari SMK Negeri 1 Sampang, calon Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Kali ini saya sedang bersama Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Bapak Ali Afandi, SPD MT. Beliau ini adalah kepala cabang dinas yang sangat mendukung sekali dengan adanya inovasi pembelajaran, khususnya saat diterapkannya kurikulum Merdeka saat ini. Nah, kali ini kita akan berbincang seru bersama beliau sekaligus berkolaborasi tentang pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar dalam inovasi pembelajaran. Langsung saja yuk kita sapa beliau. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ainun. Ya? Alhamdulillah, saya manggil Mbaknya ya biar kelihatan muda. Iya Pak, jangan dipanggil Bu Pak, nanti kelihatan tua. Gimana? Iya, kita mau berbincang-bincang tentang inovasi pembelajaran ya Pak ya, yang sekarang saat ini itu lagi digalakkan sama pemerintah. Ya. Nah, saat ini itu pemerintah sedang meluncurkan Pak portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar Pak. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana sih Pak korelasi antara portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Belajar dalam penerapan inovasi pembelajaran saat ini Pak? Jadi gini Mbak Ainun, pemerintah kita ini saat ini sedang menyiapkan generasi emas kita, generasi emas kita ini untuk menghadapi perkembangan dunia yang sangat luar biasa. Boleh dikatakan saat ini itu penemuan yang paling fenomenal di dunia adalah penemuan adanya handphone. Betul. Itu penemuan yang fenomenal. Iya. Dulu orang kalau pengen ketemu harus tatap muka langsung. Sekarang dengan video call sudah. Jarak jauh ya Pak ya? Jarak jauh. Dulu orang mendengarkan musik melalui Walkman. Sekarang melalui HP juga bisa. Dulu orang melakukan atau motret itu harus dengan kamera. Sekarang melalui HP bisa. Nah, itu perkembangan yang sangat luar biasa. Nah, tantangan yang dihadapi oleh generasi muda khususnya saat ini itu harus disiapkan dengan baik. Maka pemerintah meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kurikulum Merdeka Belajar itu untuk mengantisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat dan semakin luar biasa ini. Nah, rangkaian dari pemberlakuan atau adanya kurikulum Merdeka itu diikuti dengan hal yang lain yang mendukung itu. Jadi misalnya di situ ada kurikulum Merdeka itu diikuti ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada program Merdeka Mengajar, ada lagi sekarang portal Rumah Belajar. Semuanya memang satu kesatuan yang itu tidak bisa kita pisah-pisah. Seperti misalnya ini, bahwa di kurikulum Merdeka itu ada namanya, kita kenalnya P5 ya, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di situ ada 6 hal yang harus diperhatikan. Ada berwawasan global, mandiri, bernalar kritis, terus yang awalnya ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, berwawasan global, bergotong royong, kreatif, semuanya itu harus didasari dengan kesiapan anak-anak itu sendiri. Dalam hal ini memanfaatkan teknologi. Nah, kebetulan disediakan di sini oleh kementerian itu adalah portal Rumah Belajar, kan gitu. Portal Rumah Belajar ini yang pada fitur-fiturnya itu ada banyak fitur ya, ada 4 kalau nggak salah itu. Ada sumber belajar, ada kelas maya, ada bank soal, ada lab maya. Nah, ini nanti harus dimanfaatkan. Nah, bagaimana kaitannya dengan program Merdeka Mengajar dan program Merdeka Belajar ini sangat erat sekali. Oleh pemerintah disediakan itu, harapannya guru ini juga bisa mendorong anak-anak untuk belajar secara mandiri. Maka di profil P5 itu ada namanya mandiri. Anak-anak juga bisa belajar mandiri dengan tadi misalnya dari sumber belajar, terus ada lewat kelas maya.
Kalau mau latihan soal di situ ada bang soal. Jadi memang dituntut untuk bisa saling mengingatkan bahwa pentingnya keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, karena ya betul. Jadi karena apa? Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Itu terutama untuk. Jadi program kurikulum merdeka yang dicetuskan oleh pemerintah untuk menyiapkan ini sudah didukung dengan berbagai hal yang itu mengarah ke sana. Ada platform-platform yang itu bisa menjadi istilahnya pegangan baik bagi anak-anak, bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi pengawas, bahkan bagi administrator-administrator yang lainnya yang itu bisa membantu dalam pelajaran Indonesia belajar. Berarti dengan kata lain Pak, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar saat ini dan dengan didukung oleh portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar ini, siswa tidak harus belajar menunggu di ruang kelas ya Pak? Tidak harus. Bisa belajar di mana saja ya bisa Pak? Nah, inilah yang unik dari kurikulum Merdeka itu. Iya. Kurikulum Merdeka itu dituntut juga kreativitas dari guru, iya. Inovasi dari guru. Bagaimana pembelajaran itu menjadi menarik. Pembelajaran menarik karena kalau diperhatikan bahwa kurikulum Merdeka ini untuk mengatasi perkembangan dunia yang sedemikian hebat, sedemikian luar biasanya ini. Nah, salah satu tujuan adanya kurikulum Merdeka itu adalah nanti adanya guru penggerak atau calon guru penggerak. Nah, guru penggerak ini adalah menjadi katalis dalam proses belajar. Katalis itu kalau dalam istilah kimia adalah dia itu zat yang membantu proses dan dia terlibat di dalamnya untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Nah, dengan adanya portal rumah belajar tadi yang disediakan ada 4 fitur tadi, ini sumber belajar, kelas maya, bank soal sama lab maya ini. Nanti siswa didorong untuk aktif, apalagi sekarang dengan adanya handphone. Nah, dengan adanya handphone itu siswa itu bisa di mana-mana belajar dia. Mungkin diajak ke taman, disuruh belajar, di situ sudah ada sumber belajar, disuruh baca, ayo dibaca. Habis itu kita diskusi, mengeluarkan ide-ide kreatif. Nah, kan seperti itu. Jadi pelajar-pelajar profil P5-nya itu udah muncul lagi seperti itu. Berarti langsung mendukung P5-nya itu tadi ya Pak ya? Jelas ini, jelas sama mendukung karena makanya tadi ada bertakwa gitu, iya. Terus mandiri, bernara kritis, berwawasan global, bisa bergotong royong, kreatif. Ini bisa dilakukan di situ, di rumah belajar, portal rumah belajar tadi. Salah satunya juga untuk mendukung P5 ini tadi, seperti itu. Kalau kayak gitu Pak, berarti nanti fungsi dari guru jadi beralih Pak, bukan lagi dia mengajarkan, tapi dia bisa hanya menjadi fasilitator saja Pak, kalau kayak gitu. Jadi gini, guru itu fungsinya banyak akhirnya, fungsinya banyak. Di situ dia ada motivator juga, fasilitator juga, mengajar juga iya. Mendidik juga penting. Oh, iya. Nah, mendidik ini juga penting. Karena apa? Gini, contohnya ini. Mendidik penting itu gini, bahwa bagaimanapun anak-anak itu perlu arahan. Perlu arahan bagaimana ketika dia harus misalnya ini, ketika dia diminta untuk mengenal kebudayaan orang lain atau berwawasan global. Berwawasan global itu kan bukan hanya di daerahnya sendiri. Ya. Ketika ada istiadat yang lain itu bagaimana guru mengarah. Jadi kita mendidik bagaimana adab sopan santun yang harus dimiliki oleh anak. Jadi peran guru tetap sentral di sini. Jadi guru di sini sebagai salah seorang tokoh yang sangat mulia, yang sangat penting, itu harus bisa merubah dirinya menjadi seorang guru, menjadi seorang teman, menjadi seorang lawan debat mungkin. Karena kalau sudah berpikir kritis nanti itu kan berarti harus ada debat ini. Iya. Nah, ada debat ini, guru bisa menjadi partner itu, menjadi partner. Nah, jadi seperti itu yang penting. Jadi peran guru memang menjadi sangat sentral juga di sini. Berarti peran guru bukan malah menghilang, tapi malah bertambah ya Pak ya. Makanya guru itu harus siap menghadapi perkembangan zaman. Tidak bisa hilang peran guru. Dulu pada saat Perang Dunia Kedua itu terjadi,
Jepang dibom oleh sekutu, oleh Amerika khususnya. Kaisar Hiro itu menanyakan menanyakan ke jenderalnya berapa jumlah guru yang masih ada. Bukan berapa jumlah pasukan saya yang ada, tapi berapa jumlah guru yang ada. Karena pada saat itu Kaisar Hiro itu berprinsip bahwa kita kalau tidak memikirkan pendidikan kita, mesti kita akan ketinggalan. Maka di situ peran guru. Peran gurunya meningkat. Akhirnya Jepang menjadi salah satu negara yang sekarang sangat luar biasa. Indonesia sebetulnya juga tidak kalah dengan itu. Cuma memang Indonesia itu sedemikian luasnya dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya penduduknya. Nah, banyak penduduknya juga, tantangan yang dihadapi juga makin besar. Maka pemerintah memunculkan inovasi-inovasi baru, salah satunya ya kurikulum merdeka dengan didukung ada portal rumah belajar, ada sekolah penggerak, guru penggerak, dan lain-lain seperti itu. Keren sekali. Pembahasan ini tadi sangat seru sekali Bapak Ibu Guru. Nah, yang terakhir Bapak, kira-kira bagaimana dukungan Bapak terhadap kami calon Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini Pak? Siap, jadi gini, ketika saya menjabat pertama kali di Sampang ini, satu yang saya tekankan bahwa perkembangan dunia yang sedemikian luar biasa ini harus kita sikapi dengan bijak. Salah satu kunci yang bisa kita pegang adalah adanya sinergi dan kolaborasi. Adanya sinergi dan kolaborasi. Kita tidak akan bisa sendiri. Maka dengan teman-teman yang sekarang menjadi duta rumah belajar ini harus bersinergi dengan semuanya. Kami dari cabang dinas pendidikan pun akan mendukung itu, apalagi ini mendukung untuk peningkatan mutu pendidikan yang sebagai salah satu tugas kami juga. Maka saya sangat mendukung adanya teman-teman yang menjadi calon-calon duta rumah belajar ini. Ya, kegiatan-kegiatannya nanti bisa kita sharingkan bersama, kita dukung bersama. Misalnya kita ketemu dengan kepala sekolah, kita ketemu dengan guru LGMP, kita ketemu dengan berbagai stakeholder yang lain, bagaimana pemanfaatan ini kita lakukan. Nah, ini juga nanti selaras dengan di cabang dinas pendidikan Sampang ini. Cabang dinas pendidikan Sampang ini kita juga akan punya satu inovasi baru. Ini kita nanti akan melaunching rumah pendidikan. Waduh, keren sekali Bapak Ibu. Ada rumah belajar di cabang dinas, ada rumah pendidikan. Ya, rumah pendidikan. Sangat punya korelasi ya. Jadi rumah pendidikan ini nanti kami arahkan untuk pengembangan potensi anak. Ya, dalam hal ini potensi apapun itu akan kita dorong. Akan kita dorong dan itu sebagai salah satu upaya kita di Kabupaten Sampang agar anak-anak di Kabupaten Sampang ini dapat memunculkan potensi-potensinya. Ini saya kira selaras dengan rumah belajar ya, nanti di situ anak-anak bisa belajar. Nanti bisa saja kita sharing di situ terkait dengan bagaimana pengembangan belajar yang lain-lain. Jadi salah satunya kami juga ingin mendukung P5 nanti. Karena nanti misalnya di rumah belajar itu kami nanti salah satu program yang akan kami lakukan adalah satu, kita nanti akan ada bedah buku, kita nanti akan ada pemutaran film, dan itu anak-anak itu nanti akan kita minta untuk melakukan kritisi terhadap film tersebut. Dan ini film-film ini jelas film-film yang sesuai dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Rumah belajar nanti seperti itu juga akan sangat banyak berperan di situ. Karena di situ kan ada sumber belajar yang bisa kita anak-anak menjadi belajar di situ nanti biar sebagai salah satu bahan untuk berpikir. Berarti bisa dimasukkan di dalam proses pembelajaran saat itu ya Pak ya? Iya, bisa. Bisa. Keren sekali Bapak Ibu. Disinilah kagumnya saya sama Bapak Kacap ini ya. Beliau sangat terbuka wawasannya. Bisa didengar tadi paparannya sangat panjang kali lebar, lebih panjang daripada pertanyaan saya Bapak Ibu tadi ya. Ini kalau saya teruskan sehari tidak selesai nih tadi ya paparannya Bapak ini ya. Bahkan saya sambil terlengah, Bapak
kayaknya lebih tahu banyak daripada saya ya. Ini Enggak harusnya lah. Bapak yang jadi duta rumah belajar. Iya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu guru seluruh Indonesia ya, bincang seru kami bersama Bapak Kacap wilayah Kabupaten Sampang. Semoga di lain waktu kita punya kesempatan lagi untuk mengobrol seru lagi ya Pak ya, berbincang-bincang lagi. Khususnya tadi cabang dinas sudah punya inovasi baru tentang rumah pendidikan ya Pak ya. Itu nanti akan kita kupas tuntas lagi Bapak Ibu ya. Kita tanya-tanya korelasinya, apa sudah memakai portal rumah belajar atau belum. Yang nanti harus kita dorong sana nanti. Iya, nanti akan kita tanya. Tentunya kami akan juga bisa membantu di cabang dinas ya Pak ya, kalau memang dibutuhkan sebagai duta rumah belajar. Iya, mungkin sampai sini dulu bincang seru kita bersama Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Sampang. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam rumah belajar. Salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.